adik-adik, apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik ya. Meskipun sudah lama kita tidak jumpa di gereja, tapi sukacita kita tetap memuji Tuhan. Nah, saat ini kita memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dahulu ya. Nanti Tante Lili pimpin kita dalam doa. Adik-adik, ayo kita bersatu dalam doa. Tutup mata, lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Berikan kami kesehatan yang sempurna, supaya pada saatnya nanti kami berkumpul, kami penuh dengan kesehatan dan kami penuh dengan sukacita yang dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang semua adik-adik berdiri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan Yesus pokok. Kak Kelly. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai jemaat, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy, ya, 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 happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, semuanya senang ya. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dahulu. Nanti Kalili pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami hingga pada hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan telinga kami agar kami boleh mendengar dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalian sehat-sehat? Puji Tuhan, semua baik-baik, Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Selalu gembira ya, puji Tuhan.
Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sudah ganti baju yang bagus? Sudah duduk manis? Oke. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian dari cerita yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, cerita ini ada di dalam keempat Injil, di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes. Cerita ini semua ada. Ya, ceritanya tentang Tuhan Yesus ketika dia ada di dalam dunia ini. Nah, sebelum saya lanjutkan ceritanya, kalian semua pernah bawa bekal makanan? Ya, di tempat makan. Terus ada air minumnya ya, dikasih bekal mama ya. Kalau pergi sekolah, ya seperti itu. Nah, di dalam cerita kali ini juga ada anak yang bawa bekal. Karena dia pergi jauh. Jadi dikasih bekal. Dia bawa bekal. Ya. Nah, begini ceritanya ya. Tuhan Yesus satu kali dia sampai di suatu tempat. Maksudnya Tuhan Yesus dengan murid-muridnya mau beristirahat. Karena Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini, kemana dia pergi, orang-orang ikut. Orang banyak selalu ikut. Semua ingin mendengar dan melihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu orangnya baik, orangnya itu suka memberikan pengajaran-pengajaran yang istimewa. Jadi banyak orang yang ikut kemana Tuhan Yesus pergi. Nah, satu kali Tuhan Yesus yang sudah lelah ingin beristirahat, dia sampai di satu tempat. Pas dia sampai di sana, wah, ternyata banyak orang lagi. Ya, mau istirahat gak jadi deh. Tapi karena Tuhan Yesus hatinya baik, dia lihat orang-orang banyak, dia gak enak hati. Dia kasihan. Lihat orang-orang banyak yang merindu untuk mendengar firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus melayani orang banyak itu. Dari pagi, lewat siang, sampai menjelang sore. Sampai murid-muridnya bisik-bisik sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini udah mau sore loh. Tempat kita ini jauh dari mana-mana. Lebih baik orang banyak ini disuruh pulang aja. Supaya mereka masih sempat untuk pulang, makan, dan mereka bisa istirahat. Kalau terlalu malam, nanti gak sempet pergi cari makan lagi, menyiapkan makan lagi. Karena tempat ini jauh. Tuhan Yesus bilang, oh, mereka jangan suruh pulang. Kamu yang harus kasih makan. Oh, gantian muridnya yang bingung. Kasih makan. Bagaimana caranya? Orang-orang ini banyak sekali. Sementara murid-murid tidak punya makanan yang cukup. Uang juga gak cukup. Sekalipun uangnya ada, toko rotinya di mana ya? Nggak ada karena tempat itu jauh dari mana-mana. Terus Tuhan Yesus bilang gini, kalau gitu apa yang ada? Maksudnya makanan apa yang ada? Seadanya mana? Kalau ada coba dicari. Maka akhirnya murid-murid mencari dan menanyakan di tengah orang banyak itu. Dan ada anak kecil yang bawa bekal tadi. Ada di situ. Dia juga ikut di tengah orang-orang banyak itu mendengarkan Tuhan Yesus. Nah, anak kecil ini bilang, saya punya nih. Murid-murid langsung bawa anak kecil itu ke depan Tuhan Yesus. Ada keranjangnya, tempat bekal yang dibawa oleh anak itu. Tahu nggak isinya apa? Oh, anak kecil itu bawa. Dan ternyata isinya ada 5 roti dan
2 ikan. Wah, ada makanan nih ternyata. Tapi, orang di situ banyak sekali. 5 roti dan 2 ikan, mana cukup. Tapi Tuhan Yesus ambil makanan bekal anak itu yang sudah diserahkan oleh anak itu. Lalu di dalam Matius 14 ayat 9, setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Wah, setelah itu, setelah diucapkan berkat oleh Tuhan Yesus, roti itu dibagikan kepada murid-murid. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang, ayo murid-murid, suruh orang banyak ini duduk. Duduk aja mereka. Duduk berkelompok-kelompok ya. Nah, terus roti dibagikan kepada murid-murid. Dan murid-murid bagikan lagi kepada orang banyak itu. Semua orang dapat. Semua orang makan. Dan semua orang makan sampai kenyang sekali. Wah, telah terjadi mujizat dari pemberian yang cuma sedikit oleh seorang anak kecil yang diberkati oleh Tuhan, maka semua orang banyak itu dapat makan hingga kenyang. Tahu nggak ada berapa orang banyak itu? Di dalam Alkitab dicatat ada 5.000. Wah, 5.000 itu banyak sekali ya. Dibandingkan dengan roti yang tadi yang cuma 5 dan ikannya yang cuma 2. Tetapi karena diberkati oleh Tuhan dan karena diberikan dengan sukacita oleh anak kecil itu kepada Tuhan, maka pemberian yang kecil itu menjadi berguna sehingga semua orang bisa makan kenyang. Tidak ada yang lapar. Semua pulang dengan kenyang, semua pulang dengan sukacita karena diberkati oleh Tuhan. Dan setelah itu murid-murid dibilang, ayo jangan kotor ya. Adik-adik juga kalau di rumah habis makan dirapikan kan? Nah, murid-murid juga rapiin. Semua dirapiin. Sisa-sisa makanan semua dikumpulkan. Tahu nggak? Dari 5 roti dan 2 ikan ada sisa. Sisanya ada banyak. Ada berapa? 12 bakul roti. Luar biasa ya. Kalau kita memberikan kepada Tuhan apa yang ada pada kita, maka Tuhan akan memberkati dan yang sedikit pun akan menjadi banyak karena diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalian mau diberkati oleh Tuhan? Mau pasti ya. Sebab itu jangan ragu-ragu. Walaupun kita punya sedikit, kita berikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menjadi berkat dan menjadi banyak. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan ya. Semua mau menjadi berkat. Kita juga punya loh 5 dan 2 di dalam diri kita. Tuhan gak minta yang gak ada pada kita. Tuhan minta apa aja yang ada pada kita. Nih ada 5 jari, ada 2 tangan ya. Ada 2 telinga, ada 2 bibir. Semua kalau kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan dan diberkati oleh Tuhan, semuanya bisa menjadi berkat. Puji Tuhan, semua mau menjadi berkat? Iya, yang mau menjadi berkat, mari berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, yang mau memberkati pemberian kami walaupun sedikit. Engkau menghargai walaupun kami masih kecil, tetapi Engkau menghargai semua pemberian kami dan Engkau mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan apa yang ada pada kami dan kami percaya Engkau akan memberkati dan melipat gandakan menjadi berkat yang melimpah di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, senang sekali Kakak Jason bisa bertemu kembali dengan adik-adik semua. Kakak Jason di sini mau memberi tugas yang seru-seru nih. Dengarkan baik-baik ya. Untuk adik-adik kelas kecil yaitu umur 0 sampai 5 tahun, kalian diminta untuk mewarnai gambar ini nih. Wah, asik banget nih. Gambarnya yang bagus ya. Selanjutnya untuk kelas sedang, yaitu adik-adik umur 6 sampai 12 tahun, kalian diminta untuk mewarnai. Tapi tidak cuma itu. Kalian juga diminta untuk melakukan kegiatan mencari kata. Wah, seru nih. Kalian bisa melihat lembar kegiatannya di video ini ya. Nah, terakhir untuk kelas besar, yaitu adik-adik umur 13 tahun ke atas, kalian diminta melakukan menggambar, mencari kata, dan satu lagi yaitu teka-teki silang. Nah, ini baru menantang. Untuk lembar kegiatannya bisa dilihat video ini juga ya. Kirimkan foto adik-adik dan tugas yang sudah adik-adik kerjakan ke guru-guru sekolah minggu kalian ya. Siapa yang cepat dan tepat akan dapat hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo kerjakan tugasnya sekarang. Ditunggu hasilnya ya. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.